Di kanan dan kirinya pun ada kumparan. Ya, ini yang biasanya sering dipakai untuk orang awam. Masyarakat awam banyaknya menggunakan ini. Nah, ada jenisnya macam-macam. Ada juga yang dia mereknya itu dari propertinya jenis yang 720. Itu biasanya dia dari Medina. Itu untuk ada hormon kecantikan. Ya, jadi lilitannya tidak ada. Lilitan kumparannya tidak ada. Tapi di sini hanya berupa hormon. Makanya itu hanya diperbolehkan sama dokter OB/GYN pemasangan. Ya. Kalau inform konsennya gimana? Ini kan yang nomor 1 inform konsen ya? Ya. Coba gimana? Satu orang, saya pengen tahu. Inform konsen ke pasien seperti apa? Ayo. Ceritanya udah prainteraksi, terus orientasi dimulai dari perkenalan diri dulu. Oke. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Perawat Siti. Hari ini saya berdinas dari jam 2 sampai jam 7 malam. Ibu 7 jam 9 malam. Nah, Ibu sebelumnya boleh tolong disebutkan nama dan Kita ambil kasusnya ini adalah pasien yang akan menggunakan AKDR yang datang ke poliklinik. Ya, berarti dia yang sudah pasca 1 bulan melahirkan, ya, itu kasusnya. Nah, kenapa tidak diperkenankan begitu lahir, baik itu di SC ataupun dia tindak lanjut normal, 1 kali 48 jam dipasang IUD? Ada yang tahu? Kenapa nggak boleh? belum kering mungkin atau belum seperti semula. Apanya yang belum kering dan rahimnya? Ya. Memangnya bentuk rahimnya itu sebesar apa? Ya, kecil tapi kan kalau udah melahirkan mah jadi agak membesar elastis ya. Kecilnya seperti apa? Ada yang tahu? Belum tahu. Aslinya rahim itu adalah sekecil apa coba? Ini Telur ya, sekecil telur. Itu rahim kita tuh aslinya begitu. Pernah lihat aslinya? Nanti kalau praktek di rumah sakit, ini semester berapa sih? 5. Kalau ada yang masuk ruang OK, sekali-kali ikut. Misalkan dia operasi SC atau misalkan dia mau ada operasi mio gitu yang menyangkut rahim, coba kalian ikut. Biasanya sama dokternya itu rahimnya suka ditaruh di atas perut. Kalian bisa lihat segede apa itu rahim. Ya, aslinya itu adalah seperti dia bulatan apa tadi saya bilang telur itu aslinya. Jadi begitu kita hamil 9 bulan dia kan membesar kan. Kapan dia bisa kembali mengecil lagi? 1 bulan itu. Memang fasenya adalah 30 hari. Tapi ketika dia fase 30 hari itu kan dia masih longgar ya, masih elastis. Sedangkan ketika 1 kali 24 jam dimasukkan benda sekecil ini kira-kira nyangkut nggak? Enggak. Nyangkut apa? Nyangkut nggak? Bisa nyangkut, bisa tidak. Kenapa? Dia kan ini kan dimasukinnya ke dalam tuba, ya. Tubanya mengecil atau membesar? Tuba mengecil atau membesar? Ketika setelah pasca lahir tuba mengecil atau membesar? Mengecil. Tuba itu tidak mengecil dan tidak membesar, tetap seperti itu. Ya, tetap seperti itu, tapi rahimnya aja yang membesar. Jadi ini bisa nyangkut, cuman ketika rahim kita melebar, membesar, dia tidak ada tahanan dari bagian bawah itu tidak ada tahanan. Otomatis ini akan longgar dan lepas. Ya, makanya tidak diperbolehkan. Diperbolehkan itu adalah setelah 30 hari. Oke. Selamat pagi Ibu. Ya, kita bisa bicarakan dulu untuk touch-nya ya. Itu info konsen yang di awalnya. Biar keadaan si pasiennya nyaman. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Nanti pasiennya akan berbicara. Ibu, saya lahiran udah 1 bulan. Saya pengen pasang KB. Ditanya, pasang KB apa Bu? Saya pengennya IUD. Kenapa? Kenapa Ibu mau pasang IUD? Kita harus tanya dulu. Nah, terus
Kalau misalkan iya saya mau tahu dari tetangga katanya Ayudi mah enak gitu ya, kita tanya dulu riwayatnya. Ibu sebelumnya sudah pemakaian belum, ini anak keberapa, itu perlu ya, itu riwayat. Anak pertama, oh berarti sebelumnya belum pernah, belum ya. Yang kedua, usia ibu berapa tahun, karena usia itu menentukan faktor kita memperbolehkan dia menggunakan IUD atau Tidak. ya. Yang ketiga, apakah punya riwayat penyakit sebelumnya? Apa coba yang mengarahkan dia memperbolehkan untuk menggunakan IUD atau tidak? Riwayat penyakit apa? Hipertensi. Hipertensi bukan. Apa? Ini ada pengaruh hormon nggak? Ada. Dari mana? Dari mana ini ada pengaruh hormonnya? Dari lilitan. Ada nggak? Dari mana? Dari mana? Ada KB yang ini tuh yang ada yang hormonal, ada yang non hormonal. Nah itu kita lihat dulu kalau misalkan penggunaannya cocok yang hormonal atau non hormonal. Ini masuknya non hormonal atau hormonal? Non hormonal. Non hormonal. Jadi hormonal berpengaruh nggak untuk IUD? Tidak. Betul. Yang hormonal apa? Suntik. Sama? Iya. Sama? Udah, dua itu aja. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau untuk IUD tidak ada pengaruh hormonal. Jadi penyakit yang diambil itu bukan dari penyakit hormonal. Penyakit apa coba kira-kira? Ibu punya infeksi, ibu pernah ada infeksi keputihan, itu kan menyerang ya kan? Menyerang ke rahim. Miom, iya jelas miom. Tapi kadang apa? Translokasi bisa, tapi biasanya translokasi itu kalau dia sudah pernah dilakukan pemasangan ini, dia tembus ke dalam rahim, gitu. Itu namanya translokasi bisa. Itu bisa jadi perforasi juga. Jadi tanyakan penyakit-penyakit yang mengarahkan infeksi ke rahim, ya. Kalau misalkan tidak ada, berarti oke, aman. Boleh kita lakukan untuk pemasangan IUD. Oke Ibu, setelah saya cek dari pemeriksaan dan saya telah melakukan anamnesa bahwa Ibu dinyatakan kondisi rahimnya sehat. Untuk saat ini ya, saya cek. Nanti kalau misalkan pada saat saya melakukan pemeriksaan dari dalam, dilihat ternyata rahim atau mulut rahimnya bagus, gitu ya. Tidak ada keluaran pus atau nanah, tidak ada infeksi atau radang, itu boleh saya lakukan. Tapi ketika di dalam mulut rahimnya ada ketiga poin itu, mohon maaf tidak boleh dilakukan untuk pemasangan IUD. Ya, itu ya yang pertama. Oke. Lanjut. Selanjutnya masukkan lengan IUD Poverty 380 juta di dalam kemasan sterilnya. Poinnya jangan dilakukan lebih dari 5 menit sebelum KDR masuk ke dalam uterus dan tidak menggunakan cairan. Iya, jadi ini kan dalam keadaan steril ya. Ini kan dalam keadaan steril. Tadi kan dia masuk seperti ini ya. Nah, ini mah yang metode sekarang. Kalau metode dulu, di pinggir ini ada penggarisnya. Penggarisnya. Sama seperti kita ini yang namanya apa? Alat ini namanya apa? Sonde. Sonde ya. Nah, nanti kan si rahim tuh masuk ke sini nih, dimasukin. Ya. Ini kan ada ukurannya. Ada dari 4, 5, 6 sampai 11 sampai 24. Tapi nggak mungkin ya rahim masuk sampai 24 gitu, mustahil. Dia kalau orang Indonesia itu antara 6 sampai 10, rata-rata segitu. Masuknya dari kita bahasa ilmiah. Masuknya dari 6 sampai 10. Dari vagina
sampai dia ada mentok tahanan gitu ya, mentok gitu ya, jangan begitu udah mentok diturusin lagi gitu, tembus nanti ya dalam rahim nggak boleh. Jadi begitu dia sudah masuk, itu ada tahanan, oh berarti dia berhenti di situ. Dikeluarin, begitu dikeluarin dilihat di sini 6 atau 7. Nah, baru kita ukur di sini di penggarisnya. Si cincin biru ini baru kita tarik ke 6 atau ke 7. Tapi karena di sini nggak ada, jadi saya buat netral aja ya. Kalau pemasangan IUD memang kita agak ribetnya di sini karena dianya steril, kita nggak bisa buka cabut gitu. Nah, jadi si ini gimana caranya? Di dalam plastik ini kita masukin. Karena ini metode, karena ini plastiknya yang metode baru. Kalau yang asli, yang metode lama itu dianya agak lembut, jadi bisa. Jadi saya saranin kalau untuk yang pakai gini kita pakai sarung tangannya 2 kali ya. Nih, ininya ditekuk, kopertinya ditekuk. Enggak, ininya apa? Ininya nih ya, ininya ditekuk. Udah ditekuk ya. Kita kan ini ada, ini namanya plunger ya. Ya. Kita tarik yang bagian putihnya ini nih. Si putih ininya nih. Tarik ke bawah. Nih, tarik ke bawah. Susah itu. Nah, kalau misalkan yang dulu tuh ininya lembut, jadi begitu kita masukin itu dia udah masuk gitu ya, udah masuk. Nah, ininya kan kebalik nih. Nah, kita nggak boleh kebalik, harus sejajar. Ini tangkal biru sama ininya harus sejajar. Ya, ini nanti buat permudah. Nah, ini kan dia taruhnya di sini di 6 nih. Nah, sekarang ukurannya di sini di 6 ya. Oke. Ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Ada yang mau tanyain dulu? Yang ditarik tuh apa ya Bu? Ini nih. Ini kan kalau kita turusin ke atas dia kan lepas nih. Nah, ini kan tadi kan pemasangan begini. Nah, ini diam aja di sini. Jangan digerakin. Yang digerakin ini ininya. Putihnya. Tuh, lihat. Saya tarik ke atas sekarang kiri tuh. Si putihnya. Ya. Si tabungnya gitu. Kalau plengernya mah diam aja di sini. Begitu. Pakai sarung tangan baru dan steril. Kemudian lakukan full packaging dan pemeriksaan dalam. Oke. Ini nanti kita ganti ya. Kalau misalkan kalian menemukan yang keras kayak begini itu sulit, nanti malah lama kitanya. Jadi nggak apa-apa kita keluarin, tapi pakai one hand teknik ya. Baru nanti yang dari luarnya kita baru pegang. Oke? Nanti baru ganti lagi. Dua-dua sarung tangan ganti lagi. Baru kita pakai lagi yang baru. Gitu ya. Terus Kemudian pasang spekulum. nah, spekulum juga beda-beda ya. Ada 3 SML, Bu. Ada 3. Ini ukurannya M. Biasanya ukuran teh di sebelah sininya nih ada dia M gitu. Kecil gitu, tapi si ininya teh kegores gitu. Kegores Dicetak gitu ya. Iya, dicetak. Nah, kalian harus lihat ya. Kalau misalkan ukuran berat badannya, maaf, siapa namanya? Febrianti. Berapa berat badannya? 36. Kecil. Terus kalian masukin yang segede gini. Kira-kira gimana? Bukan kamu. Sakit ya, sakit banget ya. Jadi nggak bisa. Jadi kalian nggak
Enggak Bu, jadi kalau misalkan ini contohnya kan ini saya dikasih tahu contohnya ini. Jadi nggak semua pasien itu pakai ukuran ini semuanya nggak bisa. Kayak misalkan Mbak Febrian ya nggak bisa pakai yang ukuran gitu robek, nggak bisa. Jadi harus pakai ukuran yang S, ada lebih kecil lagi dari ini. Ya, kalau misalkan berat nah, kalau misalkan dianya agak besar berat badannya, makanya butuh ditimbang berat badan itu. 50 ke atas barulah bisa pakai ini. Ya, 50 ke bawah jangan pakai ini, pakainya ukuran S. Kalau misalkan ada yang bobotnya sampai 100 kilo, pakainya yang L, lebih gede dari ini ada. Ini M, medium. Karena saya biasa melihat dari stainless cocor bebeknya ya. Kalau dia yang L itu dia lebih panjang dan ininya lebih lebar. Ya. Nah, ini kan ini Emang lebih dari 50 ya. Gak apa-apa udah gini. Oh ya siap. Nah, ini kan kita longgarkan dulu nih. Nah, ininya nggak boleh diikat. Sip. Megangnya begini ya. Ya, jadi 3 jari di bawah, 1 di bagian untuk pembuka penutup, ya, 1 lagi di bagian kunci ini. Ya, begini megangnya. Nah, terus kalau desinfektan kalian gimana? Karena ini di dalam sini, boleh nggak kita langsung megang begini? Enggak. Kenapa? Steril. Ini kita steril nggak? Nggak steril, barusan tadi udah pegang. Steril. Ini juga kan semua peralatan di sini Steril. Yang nggak steril tuh apa? Itu. Bengkok. Ini. Nah, jadi nggak apa-apa ya Bu, sambil duduk nyantai aja ya. Iya. Kalian tulis di situnya karena ada step-step yang kita dalam praktek itu nggak semudah seperti yang di job sheet. Jadi setelah mengganti tadi yang kedua, kita buka dulu ini. Ini dibuka. Kenapa nggak boleh di awal? Kenapa ngebuka untuk ini nggak boleh di awal? Ada proses penguapan dan mikrobakteri cepat masuk. Ini pura-pura aja ya. Iya. Diletakkan di sini secukupnya, ya. Sudah gitu, udah selesai semua, baru pasang Yang steril. handscoon yang kedua steril. Udah steril, baru kita boleh ambil pakai ini. Kalau di rumah sakit ininya dia steril, boleh pakai ini. Tapi kalau ininya dia nggak steril, nggak usah pakai ini. Ngerti ya? Nah, ini steril ya. Kita ambil sedikit aja, ya. Kalau kalian desinfektannya gimana? Dari apa? Dalam, dari atas ke bawah. Dari labia minora. Mayora. Dari dalam. Ya apa sok, nggak dimarahin. Biar tahu labia mayor dulu, labia minor dulu. Labia minor. Berapa kali usap? 1. Oke, buang ya. Sorry. Ini sampai ke dalam ya. Udah selesai. Terus Masukkan sonde uterus dan ukur ke dalam tabung uteris serta tentukan posisi uterus. ini kita ambil begini. Jadi pegangnya begini ya. Pegangnya begini. Dan satu apa ini tangan sebelah kiri itu membuka Vagina. Labia minora. sebelum pakai ini pakai apa dulu? Jepit-jepit. Pakai apa dulu? Pakai itu. Pakai ini dulu. Spek dulu. Jadi megangnya begini, kita masukkannya dari miring ya. Kita buka labia mayornya, sudah kelihatan ada labia minornya itu, masukkan pelan-pelan.
Iya, miring. Nggak bisa begini ya, nggak bisa langsung begitu, robek dari miring. Jadi apa sih? Sekarang udah gede. Ya kan, mulut rahim itu di dalam. Jadi ini labia mayor, dalamnya ada labia minor. Nah, kita masukinnya begini. Ini kita tetap buka ya. Nih. Nah, udah nyampe mau diperlekat di ujung dekat pangkal, baru kalian putar ke bawah. Nah, gitu. Baru ditekan. Nah, kita cari Nah, tuh gini. Jadi kita cari sih mulut rahimnya. Tuh ada kan yang bulat kecil? Nah, kalau sudah terlihat, kelihatan nggak? Iya. Ada kan mulut rahimnya? Nah, kalau sudah terlihat mulut rahimnya begini, baru kalian kunci. Jadi ininya pindah, tangan kanannya di atas, tangan kirinya megang, pindah, kunci. Dah, kalau udah kunci begini, kalian lepasin juga nggak jadi masalah. Nggak akan masuk, nggak akan gimana, diem aja dia kayak begini. Nah, barulah kita ambil sonde. Cara masukinnya ini, boleh nggak begini? Kena kesini. Ya boleh. Boleh nggak? Nggak boleh ya, ini namanya no touch. Jadi, kalian itu masukin pelan-pelan, jangan sampai menyentuh. Betul, jangan sampai menyentuh spekulum. Kenapa? Walaupun semua steril ini, walaupun dia steril ya, tapi ada bagian di mana kalau misalkan kita terlalu dia banyak bersentuhan, begitu dia masukin ada rawan infeksi ya. Jadi nggak boleh ya. Nah, begitu sudah masuk, nih ya, masuk ya, begitu masuk. Nah, kan begini ya kita megangnya ya, masuk, begitu ada tahan. Nah, inilah ibaratnya ada tahanan nih ya, kan udah mentok nih. Iya. Nah, berarti itu udah selesai, rahimnya di situ. Baru kita keluarin. Kenapa kita bakal tahu ada batasnya dari mana sih? Ada ini ya, enak tutup kan. Ya, dia udah mentok, dikeluarin dah. Terus kita tahu dia berapa sentinya dari mana? Ada Cairan apa? Vagina. Makanya pada saat mau pemasangan ini itu lebih bagusnya adalah pada saat dia menstruasi hari ke 2, 3 mah lagi bloboran antara 4. Kalau misalkan dia biasanya fase menstruasinya memang 3 hari udah selesai, berarti hari ke 2 ambilnya, karena kan hari ketiganya udah berhenti. Tapi biasanya 5 hari. Nah, kalau 5 hari berarti dia antara hari ke-3 atau hari ke-4 gitu. Baru nggak boleh di hari ke-5 terakhir. Kenapa? Karena pada saat kita menstruasi, si rahim itu turun ke bawah, makanya suka linu, suka sakit. Rahim itu turun ke bawah. Tapi ketika dia menstruasi yang sudah berhenti, rahim itu akan kembali ke tempat semula, agak ke atas. Makanya dia kalau misalkan kita mau memasukkan alat seperti ini dan lain-lain, itu akan merasakan sakit. Oke? Nah, begitu udah dimasukin, begitu dikeluar dia ada sekret, ada cairan. Nah, baru kita lihat, oh di sini 8, oh di sini 7. Gitu ya. Nah, setelah dari situ Masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai terasa ada tahanan kipoidnya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. udah, terus Kemudian pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan. Lepaskan lengan IUD Coverty 380A dengan menggunakan teknik withdrawal. Jadi begitu udah si tenakulum tadi, dia kan ibaratnya 6 cm ya. Nah, dia kan udah 6 cm nih. Tadi misalkan di awalnya itu adalah 4 cm. Ini proses awal. Dari sananya, dari pabrikannya ya. Begitu selesai diukur itu adalah 6 cm. Otomatis kita ini kan di luar nih ya. Kita hanya boleh pegang dari ini aja, bagian ujung. Bagian ujung ini baru kita ganti handscoon. Ganti handscoon 1. Ininya bagian cincin ini kita tarik sampai ke 6. Ya, sampai ke 6. Dah nih, dilepas 1 kan? Karena dia nggak bisa, makanya
Kalau yang baru sekarang memang begitu ribet, banyak di handscoon. Tapi kalau yang dulu cukup cuma satu handscoon aja karena dia elastis, lembut dari sininya nih. Udah ya, selesai. Ini kan masih di sini, masih begini kan? Nah, ini tenakulum. Ini tenakulum. Ini ada artinya ya, jepitan 1, 2, 3 tuh ada arti. Ada artinya ya. Ini buat ngejepit apa? Mulut rahim. Yang tadi si bulet. Yang bulet tadi yang kalian lihat. Itu dia kan bulat begini ya. Nah, kita harus jepit si buletan ini di angka jarum jam. Ya, nih, di angka jarum jam. Ayo, nggak usah takut-takut. 11 dan 1. Ya, 11 dan 1. Iya, gitu, betul tuh kayak yang cowok itu. Iya, gitu. Ya, kenapa harus di sebelah 1? Karena di situ perdarahannya, peredaran dari darahnya juga sedikit. Tapi kalau diambil jarum jam ke angka 3 dan 9 itu peredaran darah yang besar. Kalau kamu nusukin ini kan jarumnya kayak lancip sekali kan, besar perdarahan dia. Ya, jadi harus di arah 11 ini atau arah 1. Kita kuncinya cuma 1 aja cukup. Nah, jangan sampai 3 gitu ya. Itu tuh ibarat kayak donat, lembut sekali, emoy. Kalau kalian udah pernah lihat lembut, emoy, warnanya pink kemerahan, bersih gitu. Itu mulut rahim. Ya, kalau kalian langsung ketiga gini, bolong dia, tembus. Ya, jangan, jadi cukup aja 1. Nah, gitu. Oke? Jadi masukinnya juga sama, kalian pegang begini, tetap ya, tangan kiri tetap megang begini, tangan kanan tetap masuk, baru dijepit. Buat ini doang. Nah, 1. Ini kan gantel nih, gantel kan, nggak apa-apa, nggak lepas dia, gantel begini enggak. Nah, udah begitu, ini kan tangan kiri yang megang kan? Tangan kiri megang, tangan kanan megang, baru kita tarik sedikit ke bawah. Tarik sedikit ke bawah, ganti tangan kiri, boleh ya, boleh dimasukin, boleh ya. Baru kita ambil IUD. Nah, IUD-nya itu baru dimasukkan dan ini pun tidak boleh menyentuh dari kanan kiri. Tidak boleh menyentuh, makanya harus hati-hati sekali. Baru kita masukkan. Terus udah kayak gitu gimana? Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke serviks sampai leher biru menyentuh serviks atau terasa ada tahanan. Oke. Saya contohin ke sini. Ini ya, kita masih megang ini ya. Tangan kanan ini kita masuk. Nih, udah sampai dia mentok. Nah, udah sampai dia mentok nih ya. Ini saya mentokin aja. Nah, udah sampai dia mentok. Udah selesai, baru si tangan kiri kita lepas, kita pegang ke tabung ini, tabung putih, tangan kiri megang tabung putih, tangan kanan ditarik tapi sambil didorong gitu. Nih, tuh, tarik sambil dorong tuh, terbuka kan? Nah, terbuka, baru tetap ya tangan kiri tetap dimegang di tabung ini ya. Ini ya, jadi tangan kiri pegang gini, tangan kanan megang ini, dua jari ini nih, ya. Nah, kita sambil tarik, sambil didorong, terbuka dia kan? Nah, udah terbuka gimana? Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang HDR kurang lebih 3-4 cm. Oke. Ini dikeluarkan dulu. Ini dikeluarkan sedikit-sedikit. Nah, udah kelihatan ini.
Nih antara segini nih 2-3 mili segini, baru kita gunting. Nih baru kita gunting. Udah digunting, kasih. Ini kita buang. Ini kita nanti baru dilakukan pouring. Iya, masuk guntingnya di sini nanti. Karena tadi ini nggak pakai spekulum. Iya, kalau dia pakai spekulum, jadi guntingnya gini. Gimana sih? Ini ya. Tadi kan di sini ya. Ya. Ini begini. Nah, kita tetap megang gini, ini tarik. Satu kita simpan. Sudah kita ini mentokin ke ujung, tarik lagi ke depan. Nah, udah kelihatan nih 2-3 mili. Langsung dari sini ya digunting. Buang lagi, simpan sini. Ini boleh dimasukin ke klorin. Bacon gitu, nanti baru di semuanya. Udah gitu apa lagi? Keluarkan seluruh tabung. Udah. Terus keluarkan tenokulum dengan hati-hati dan memeriksa serviks. Bila ada perdarahan dari tempat bekas jepitan tenokulum, tekan dengan rata selama 30-60 detik. Oke. Nah, ini kita udah buka. Kita buka nih ya. Kita tetap pegang di sebelah kiri. Ini kita buka sebelah kanan. Udah, ini begini. Terus kita lihat pasti ada bekas darah. Bekas darah yang bekas penjepitan. Salah. Ini masih dipakai ya. Nah, ini kita ambil lagi apa? Biasanya ada korek. Nah, biasanya ada alat satu lagi buat penjepit tapi panjang kayak gini. Kayak korentang tapi dia bentuknya U. Tapi kalau nggak ada ininya, kita udah selesai, jangan dipakai lagi. Kita ambil aja penjepitan kasar begini juga boleh. Kita ambil satu, nggak boleh pakai tangan ya, pakai ini. Kita jepit dulu satu, kita pegang ini, kita masukin, baru kita dep. Mulut rahimnya di dep, gitu ya. Mulut rahimnya di dep, didiemin dulu berapa lama? 30-60. Ya, udah selesai baru terlihat sudah bagus. Apalagi Mengeluarkan spekulum dengan hati-hati. spekulum ininya, tangan kiri tetap megang bawah, tangan kanan dikendurkan dulu. Udah kendur, kita ditekan ke atas nih, tekan ke atas. Ini ya, tekan ke atas. Tangan kiri megang lagi labia mayor, pelan-pelan diputer, turunin ke bawah, angkat gitu. Ya, jadi kalau dia sudah masuk ngebuka begini, dia tadi kan ngebuka begini nih, begini kan, tutup, kendorkan ininya, tutup, dia kan berarti nutup sendiri nih, gini, baru ditarik ke belakang pelan-pelan ke bawah, ke atas, gitu ya. Ini tuh gampang-gampang sulit kalau pada saat aplikasinya, karena ada yang keset pada saat masukin gak ada cairan dari vaginanya, ada yang dia lancar gitu. Nah, kalau keset pada saat nanti praktek misalkan dimasukin dia keset, ini boleh pakai apa? Tapi gel tuh bisa mengiritasi, pakai apa? Kalau gel itu kan suka yang dipakai buat USG kan? Nah, gel itu ada yang tidak cocok ketika dia dimasukkan ke dalam vagina sampai mulut Terakhir. ya. Nah, jadi lebih amannya kita menggunakan ya. Gila enggak? Jangan. Betadine kalau makanya pada saat pemasangan IUD itu kita harus ada asisten. Tapi kalau memang sekiranya nggak butuh asisten, nah, pada saat yang tadi saya bilang ini masih ada, yang tadi tahap kedua, boleh kita celupkan sedikit. Tapi setelah itu nggak boleh dipakai lagi ya. Baru dimasukin boleh.
Ada lagi? Karena tadi kan katanya waktu itu pasangannya pas hari pasien. Nah kalau misalkan itu kebetulan ibunya itu nggak lagi haid itu gimana? Boleh, boleh. Tapi harus bilang sama ibunya, Bu, kalau fase dia tidak menstruasi akan sakit ya dipasangnya. Kenapa? Karena posisi mulut rahim itu kan di atas, ya kan? Sedangkan kita itu harus melihat sampai dia di bagian lubang dekat vagina. Jadi otomatis harus ditarik ke depan gitu. Nah kalau misalkan dia pada saat menstruasi rahimnya kan dekat ke lubang vagina tuh, dia dekat, nggak terlalu jauh. Jadi kita bisa melihatnya secara utuh, cuma tarik sedikit aja gitu. Nah pada saat fase ditarik itu kan sakit ya, ibarat kayak donat ditarik panjang itu kan sakit gitu ya. Nah, jadi kita harus kasih taunya begitu. Ada lagi? Ada lagi? Tadi dijelasin kalau pemasangan IUD itu minimal 1 bulan. Tapi pernah ada keluarga juga gitu yang dipasangnya tuh setelah melahirkan banget. Nah itu bagaimana? Nah itu kalau indikasi mah ya, seteori itu indikasi mah belum ada yang mengarahkan dia ke patologis. Akan tetapi tidak benefit, tidak mendapat keuntungan seperti itu ya. Jadi kita sudah menjelaskan secara ilmiah bahwa rongga rahim itu sedang melebar gitu ya. Pada saat dimasukkan otomatis bisa dia lepas, bisa disadari lepasnya itu sama ibunya ataupun tidak. Karena apa? Begitu kita kencing, terkadang dia suka keluar dengan sendirinya gitu. Jadi kadang-kadang si ibunya tidak merasa bahwa tidak tahu gitu bahwa ada benda asing keluar gitu, karena kan kecil sekali gitu. Kalau yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah dan melahirkan, lubang vagina itu bukan sekecil lagi kayak kelingking, dia bisa segede jempol gitu. Jadi dia bisa dengan keluar sendirinya gitu ya. Bisa aja tapi enggak. Bisa, tapi tidak ada beneficientnya. Kecuali kalau si ibunya tetap memaksa, ya sudah, kita kan tidak boleh memaksakan kehendak gitu ya. Yang jelas si ibunya sudah tahu konsekuensinya, si ibunya sudah tahu ilmiah yang kita jelaskan. Kalaupun dia masih mau tetap, silakan. Kecuali yang merenggut nyawa, misalkan KB hormonal itu tidak diperbolehkan ketika si ibu itu adanya riwayat hipertensi dan dia pada saat dia datang ke kita itu tensinya di atas dari 140. Dia tetap mau maksa ke kita, pokoknya saya mau disuntik dan segala macam. Itu kita buat informed consent dan kita buat dia pasien tersebut untuk dirujuk. Kalau misalkan dia tidak mau tetap nggak mau dirujuk, ya sudah, kita nggak bisa untuk memasangkan KB. Itu boleh. Kita kena sanksi nggak? Tidak. Justru kita yang pada saat dia datang memaksa, kita sudah tahu itu riwayatnya seperti itu dan kita sudah tahu konsekuensinya dia bisa anfal, kita memasang KB tetap dipasang. Itu yang kita kena sanksi. Jadi kalau ada pasien yang kekeh yang kayak begitu, kita boleh, Ibu, kalau saya untuk saat ini tidak bisa memasangkan, tapi saya akan kasih rujukan ya. Sok mangga Ibu ke klinik, silakan ya. Jadi tidak ada perdebatan gitu ya. Terus trustnya pasien ke kita masih ada. Terus kita juga tidak melanggar kode etik. Ya. Ada lagi? Mau dicoba dulu satu orang biar ingat, nanti baru kita langsung ke Indoplan. Sok.